Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai PD/ORD2 dengan koefisien konstanta dan bentuk daripada fx-nya memiliki suatu fungsi tertentu sehingga dia dinamakan dengan non-homogen. Dan hari ini kita akan membahas itu dengan variasi parameter. Lalu, bagaimana bentuk kriteria daripada suatu PD dengan cara mencari solusi itu adalah dengan variasi parameter. Kita akan melihat bagaimana perbedaannya dengan bentuk PD/ORD2 lain yang sudah pernah kita bahas. Ya, kita sudah tahu bahwasanya bentuk umum dari suatu PD/ORD2 itu adalah AY double aksen ditambah dengan BY aksen ditambah CY sama dengan FX. Ini bentuk PD yang kita miliki. Bahwasanya FX ini nanti ada yang FX itu yang berbentuk FX ini sama dengan 0, kemudian ada FX ini yang dia tidak sama dengan 0. Nah ini, ketika dia sama dengan 0, maka dia dinamakan dengan fungsi PD/ORD2 homogen. Ketika dia tidak sama dengan 0, maka dia dinamakan dengan PD/ORD2 fungsi non-homogen. Nah ini, ketika kita memiliki suatu PD homogen yang berbentuk AY double aksen ditambah BY aksen ditambah C sama dengan 0, maka kita akan memiliki yang namanya dengan solusi homogen. Di sini kita anggap dia adalah solusi homogen, kita inisialkan dengan YH. Lalu, ketika fungsi kita tidak sama dengan 0, fungsi kita adalah fungsi non-homogen, maka bentuk solusinya itu merupakan gabungan dari fungsi homogen dan fungsi non-homogen. Kita anggap fungsi homogennya itu adalah YP, kemudian non-homogen, fungsi homogennya adalah YH, dan fungsi non-homogennya itu adalah YP. Sehingga solusi daripada PD/ORD2 kita yang non-homogen ini, itu dia memiliki solusi umum, yaitu adalah YU, yang mana YU ini itu adalah YH ditambah dengan YP. Ini adalah ketika fungsi daripada PD/ORD2 kita itu adalah bentuknya yang non-homogen. Maka kita akan bentuk dia menjadi dua bentuk. Kita bentuk dulu AY double aksen ini ditambah dengan BY aksen ditambah dengan CY sama dengan 0. Kemudian nanti ini akan menghasilkan suatu fungsi YH. Lalu yang kedua kita bentuk cari solusinya itu adalah melihat fx-nya. Ketika fx-nya ini ada yang berbentuk sesuatu ketentuan, ada yang fx ini adalah bentuknya adalah x berpangkat 2 misalnya, maka ini kita bentuk solusi YP-nya itu adalah C X berpangkat 2 misalnya seperti itu. Atau ada yang berbentuk itu adalah kasin X misalnya, maka bisa kita bentuk menjadi C1 sin X, sin AX ya, misalnya ini AX di sini saya buat, maka di sini C2 cos AX. Nah ini kalau ketika misalnya ini ada banyak lagi bentuknya, ketika polinomial itu ada lagi, ketika polinomial berbentuk X berpangkat 4 misalnya, maka ini bisa kita bentuk menjadi X berpangkat 4 tambah BX berpangkat 2 tambah CX berpangkat 1 tambah D. Nah ini bentuk daripada fungsi YP yang akan kita bentuk, dilihat itu adalah daripada fungsi fx-nya. Oke, hari ini kita akan membahas itu adalah dengan pemisalan YP kita. YP kita ini dengan bentuk itu adalah koefisiennya koefisien tak tentu kayak gitu. Nah ini kalau sebelumnya kita memiliki YP, ini kita namakan dengan koefisiennya tak tentu ya.
Koefisien tak tentu ini yang berbentuk adalah yang sudah kita bahas. Ketika fx-nya itu adalah KE berpangkat AX, seperti yang disampaikan sebelumnya, maka YP-nya boleh kita contohkan CE berpangkat AX, A sin AX, K cos AX, maka bisa YP-nya kita misalkan dengan C1 sin AX tambah C2 cos AX, kemudian X kuadrat bisa kita bentuk menjadi A tambah BX tambah CX kuadrat, X berpangkat 5 bisa kita bentuk menjadi A ditambah BX tambah CX kuadrat ditambah DX pangkat 3 tambah EX pangkat 4 tambah FX pangkat 5. Nah, ini. Ini ketika misalnya fx kita adalah bentuknya seperti ini, tapi kan tidak selamanya. Fx kita adalah membentuk suatu metode koefisien tak tentu ini. Terkadang fx kita ada yang berbentuk tan x, ada yang berbentuk ln x, atau bentuk lainnya. Maka ketika kita bertemu dengan PD orde kita, PD orde 2 dengan koefisien konstanta yang bentuknya fx-nya bukan seperti ini, maka kita masuk wilayah variasi parameter. Nah, ini alasan kenapa kita memakai variasi parameter. Lalu, bagaimana cara proses kita untuk membentuk solusi pada variasi parameter ini? Ketika kita memiliki suatu PD yang berbentuk AY double aksen ditambah BY aksen ditambah C sama dengan Fx, dan kita mencari solusi homogennya. Solusi homogennya. Ketika solusi homogen sudah kita temukan, anggap misalnya solusi homogen kita adalah C1U1 tambah C2U2, anggap misalnya itu, maka YP ini dia akan merujuk kepada bentuk daripada si YH. Nah, ini dia akan merujuk kepada si YH. Kita anggap misalnya bentuk YP itu adalah V1 kali U1 tambah V2U2. Ini YH ini dapat dari mana? Ini kita dapatkan dari persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik daripada si homogen kita. Persamaan karakteristiknya daripada AY double aksen, BY aksen ditambah C sama dengan 0. Ini dari persamaan PD kita, AY double aksen ditambah B aksen ditambah CY sama dengan 0. Kita akan membentuk persamaan karakteristiknya. Itu misalnya adalah AR kuadrat ditambah BR ditambah C sama dengan 0. Nah, sehingga ini kita cari apa akar-akarnya. Bisa jadi akar-akarnya adalah yang bentuk R1 sama dengan R2, ada juga bentuknya adalah R1 tidak sama dengan R2, atau bisa jadi adalah R1 adalah anggota dari bilangan kompleks. Nah, ini ketika bentuknya adalah R1 sama dengan R2, maka kan ini adalah YH, itu berbentuk C1 tambah C2X E berpangkat RX ya. Nah, ini. Nah, ini bentuk daripada si YH ketika dia adalah R1 sama dengan R2. Ketika misalnya dia tidak sama dengan R1 dengan R2, maka kan YH kita adalah C1 E berpangkat R1X tambah C2 E berpangkat R2X. Lalu ketika dia berbentuk kompleks, ini adalah bentuknya YH, jadinya adalah E berpangkat PX di dalam kurung, min PX ya, C1 cos QX ditambah C2 sin QX. Nah, ini ketika bentuk akar-akar kita adalah yang berbentuk suatu bilangan kompleks. YH akan merujuk seperti ini. Maka YP kita akan membentuk itu juga. Jadi ketika misalnya bentuknya adalah C1 C2X dikali E berpangkat RX, maka nanti YP juga akan membentuk C1 tambah C2 X berpangkat E berpangkat RX. Cuma nanti C-nya ini ganti dengan V. C-nya ganti dengan V untuk membedakan. Untuk membedakan antara YH dengan YP. Lalu nanti YU-nya adalah YH tambah YP itu. Sama halnya dengan ketentuan sebelumnya. Lalu, kita akan membentuk apa nilai daripada V1. V1 daripada si YP ini. U-nya akan merujuk ke sini. U2 juga akan merujuk ke dalam bentuk si YH. Kita akan membentuk nilai daripada
V1, V1 didapatkan dari 1/A, berarti kan bentuk daripada A kita, A-nya merujuk dari sini. 1/A integral dari min U2, nah, ini dapat dari sini, dikali Fx dx per Wx. Lalu, V2 itu sama dengan 1/A integral dari U1 kali Fx Wx. Nah, U1-nya mengikut ke sini, si YH, kemudian Fx-nya kita apa bentuk fungsi kita ini? Nah, ini yang kita substitusikan per Wx. Lalu Wx-nya dapat dari mana? Wx-nya adalah determinan dari U1, U2, kemudian ini di sel ini matriks ya, sel. Jadi kita bacanya adalah sel 21. Ini adalah turunan pertamanya. Turunan pertama dari U1 ya. Ini di sel U22, anggap misalnya, atau A22 ya membacanya, atau E22. Boleh? Maka ini adalah U2 aksen. U2 aksen. Oke, untuk ini, begini cara untuk mendapatkan V1 dan V2, sehingga nanti kita bisa mendapatkan apa nilai daripada si YP itu. Nah, ini, itu caranya. Agak berbeda ya dengan bentuk yang koefisien konstanta dengan metode tak tentu. Metode tak tentu itu adalah yang sudah diberikan bentuk fungsinya. Terkadang kan fx kita tidak akan mengikuti fungsi seperti itu. Anggap, misalnya ini kita contohkan ya. Kita contohkan untuk fungsi kita yang berbentuk Y double aksen ditambah Y sama dengan tangen X. Bentuk seperti ini bagaimana kita akan membentuk solusinya. Ketika misalnya kita melihat bentuk kita yang seperti ini, maka Anda akan terbaca, oh iya, A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, dan C-nya itu adalah 1. Jadi di sini kita dapatkan A1, B-nya 0, kemudian C-nya adalah 1. Ini kenapa seperti itu, Bu? Karena apa? Merujuk kepada AY double aksen, ditambah B aksen, ditambah CY, ini sama dengan Fx. Nah, lalu Fx-nya, oh ya, ternyata Fx-nya di sini itu adalah yang ini ya, itu adalah Fx-nya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ya, untuk si Fx-nya. Maka kita akan cari bentuk solusinya. Pertama, karena ini adalah bentuknya non homogen, maka kan YU ya. Ini adalah dapatnya dari YH ditambah YP. Maka kita akan membentuk solusi daripada si bentuk homogennya dulu. Maka soal kita ini akan kita bentuk menjadi suatu proses yang homogen dulu. Kita cari, kita tulis solusi homogen. Solusi homogen itu didapatkan dari persamaan ini yang berbentuk homogennya, Y ditambah Y sama dengan 0. Maka persamaan ini kita akan mendapatkan adalah R kuadrat, persamaan karakteristiknya ya. R kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka R kuadrat sama dengan min 1. Maka R sama dengan akar dari min 1. Akar dari min 1 ini adalah plus minus I. Nah, maka ini masuk dalam anggota wilayah bilangan kompleks. I, maka ini bentuknya ketika kita dalam bentuk kompleks, R-nya itu adalah P, ya, P ditambah QI. Maka P-nya adalah 0 dan Q-nya itu adalah 1. Ininya adalah 1, si Q-nya. Maka secara otomatis kita akan merujuk ke si bentuk solusi yang dituju daripada bilangan kompleks itu adalah YH, E berpangkat Px min Px ya, C1 C1 cos Qx ditambah C2 sin Qx. Nah ini, karena Q kita adalah 1, maka ini kita masukkan E berpangkat 0x kan adalah 1 ya, maka solusi YH kita itu adalah
C1 cos X ditambah C2 sin X. Nah, ini. Oke, itu berbentuk IH kita. Maka, selanjutnya yang akan kita cari itu adalah solusi non-homogen kita. Bagaimana bentuk solusi daripada non-homogennya? Karena fx kita non-homogen. Karena apa? Fx kita kan bukan sama dengan 0, kayak gitu. Yang untuk yang fx-nya tidak sama dengan 0. Maka, kita merujuk tadi ke si YH kita. YH kita adalah C1 cos X tambah C2 sin X. Maka kita akan cari YP kita apa. Dia akan merujuk kepada si bentuk YH ini. Ini adalah P1 cos X tambah P2 sin X. Nah, ini bentuk daripada si non-homogen kita. Maka yang perlu kita cari di sini itu adalah bentuk si V1. Kemudian berapa lagi bentuk untuk si V2. V1 secara persamaan kan tadi dirumuskan itu adalah 1/A integral daripada min U2X dikali dengan Fx dibagi dengan Wx ini. Oke. Lalu V2 itu adalah 1/A integral dari U1x dikali dengan Fx dibagi dengan Wx. Ini bentuk daripada V1 kita. Oke, kita bisa substitusi nanti dari persamaan kita. U1 kita, dia akan merujuk kepada si bentuk model kita. Ini kan bentuk umumnya adalah si ini ya. YP itu adalah V1 U1 X ya. Ini tambah V2 U2X. Nah, ini bentuk umumnya. Maka otomatis dari persamaan itu kita akan dapatkan bahwasanya ya, U1 itu adalah cos X, kemudian U2 itu adalah sin X. Nah, ini bentuk daripada persamaan kita itu. Sehingga sebelumnya kita akan cari dulu apa sih Wx-nya supaya lebih memudahkan kita. Nah, Wx tadi kan disampaikan bahwasanya Wx itu adalah determinan daripada U1 di sininya, kemudian U2 di sini, di bagian sini, kemudian di sini itu adalah U1 aksen, kemudian ini U2 aksen. Maka dari persamaan itu kita akan dapat tentukan apa U1 kita. U1 kita adalah cos X. Cos X. Apa turunan cos X? Cos X turunannya itu adalah min sin X. Kemudian dari persamaan kita ini lagi, U2-nya apa? Oh, U2 kita adalah sin X. Kemudian sin X, apa itu turunannya? Sin X turunannya adalah cos X. Oke. Maka ini kita, maaf, sama dengannya ke sini ya. Kita, ini tanda determinan, maka kita determinankan diagonal dikali diagonal, jadi cos X kali cos X itu adalah cos kuadrat X dikurang min sin X kali min sin X itu adalah min sin kuadrat X. Jadi hasilnya ini adalah cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Maka hasilnya itu adalah 1. Karena persamaan ini adalah membentuknya, ketentuannya adalah cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu adalah 1. Lalu kita akan membentuk bagaimana bentuk daripada V1 dan V2. Maka V1 bisa kita dapatkan itu adalah dari 1/A integral dari min U2X kali Fx per Wx. Nah, ini ya. Baru ini kita cari. A-nya tadi adalah dari persamaan kita yang berbentuk Y double aksen ditambah Y sama dengan tan X. Tan X, maka otomatis A-nya adalah 1,
kemudian B-nya adalah 0, C-nya itu adalah 1. Maka kita masukkan min U2. Min U2 kita tadi itu adalah, oh ini ada dx-nya karena integral. 1/1 integral dari min sin X dikali dengan tan X dibagi dengan 1 dx. Nah ini bentuk daripada persamaan kita. Maka ini bisa kita jabarkan, jadinya adalah integral dari min sin X kali sin X per cos X dx. Nah ini dari persamaan kita ini. Maka ini bisa kita jadikan jadi min sin kuadrat X per cos X dx. Nah, ini untuk persamaannya. Sin kuadrat X itu adalah 1 dikurang cos kuadrat X. Dari mana? Dapatnya dari bentuk sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah ini, maka ini kita dapatkan jadinya min akar dari 1 dikurang cos kuadrat X per cos X dx. Ya, dx ya, dari kesamaan kita. Maka ini bisa kita turunkan, jadinya adalah min. Ini kan bisa kita bagi nih, jadinya adalah integral dari 1 per cos X dikurang cos kuadrat X per cos X itu adalah cos X dx. Nah ini. Lalu ini kita integralkan. Integral daripada persamaan kita. Maka kan ini bisa jadinya adalah integral min integral 1 per cos X dx. Ini min kali min jadinya adalah tambah ya, tambah integral cos X dx. Nah ini. Kemudian baru kita bentuklah apa dari integral kita ini. Ini kita ketahui bahwasanya 1 per cos itu sekan ya. Jadi ini adalah min integral min sekan X deh, sekan X dx. Kemudian ditambah integral cos X dx. Nah ini, baru ini kita integralkan. Integral sekan itu integralnya itu adalah min. Nah ini karena ada min ya, jadinya min ln dari sekan X tambah tan X. Di integral cos X itu adalah sin X. Nah ini, sehingga bentuknya adalah ini. Maka V1 kita adalah bentuknya V1 sama dengan min ln sekan X tambah tan X tambah sin X, atau boleh juga Anda tulis adalah sin X kurang ln dari sekan X tambah tan X. Nah ini bentuk daripada si V1 kita. Selanjutnya apalagi kerjaan kita? Oh iya, kita mencari itu adalah berapa untuk si V2, nilai V2. V2 kita dapatkan dari 1 per A, integral dari U1X dikali Fx per Wx dx. Nah ini. Baru ini kita masukkan dari persamaan kita adalah 1/1 integral dari U1 cos X, Fx kita tadi adalah tan X, dibagi dengan 1 dx. Maka ini adalah jadinya 1/1 ya, integral cos X, tan X adalah sin X per cos X dx. Ini bisa kita sama-sama saling bagi. Maka tinggallah bentuk daripada persamaan kita ini adalah integral dari sin X dx. Apa integral dari sin X dx? Itu adalah min cos X. Min cos X. Iya, min cos X. Sehingga YP kita adalah, YP itu tadi adalah V1
cos X ya. Kemudian ditambah V2 sin X. Maka si YP kita jadinya adalah V1 kita dapatnya tadi adalah sin X dikurang ln dari sekan X ditambah tan X, kemudian kali cos X. Nah ini dalam kurung ya. Kurung ditambah V2 kita dapatnya min cos X. V2 min cos X kali sin X. Maka ini dapat jadinya adalah si persamaan kita ini ya. Nah, ini bisa kita kalikan jadinya sin X kali cos X. Ini kita kalikan ke sini, jadinya adalah min cos X kali ln sekan X tambah tan X. Oke. Kemudian ini kurang cos, boleh sin X, cos X, sama aja nanti biar sama dengan ini. Maka ini bisa saling mengurangi. Sehingga YP kita itu adalah min cos X ln sekan X tambah tan X. Ini bentuk daripada si YP yang kita miliki. Selanjutnya adalah kita mencari solusi umum. Solusi umum kan adalah YH adalah YU sama dengan YH ditambah YP ya. Sehingga YU kita jadinya bentuknya adalah C1 cos X tambah C2 sin X, lalu dikurang YP-nya apa? Oh ya, cos X ln sekan X tambah tan X. Nah, inilah bentuk daripada solusi untuk yang fx kita yang berbentuk Y double aksen Y sama dengan tan X. Ini bentuk solusinya. Ini ya bentuk solusinya. Oke, selanjutnya ini coba dikerjakan bentuk soal yang ini. Ketika bentuk persamaan kita itu adalah bagaimana kalau bentuk persamaannya adalah yang Y double aksen dikurang 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan EX tan 2X. Nah, ini. Coba Anda kerjakan. Ini kita anggap adalah sebagai tugasnya. Ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini untuk pembahasan kita di sini. Mohon maaf atas kata kalimat yang salah. Nanti silakan ditanyakan apa yang tidak apa yang diragukan di sini dan tidak diketahui. Saling bertanya supaya lebih mudah pembelajaran Anda, supaya Anda lebih baik nantinya. Sekian, selamat sehat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.